Mentari pagi mulai menampakkan senyuman. Kilauan padi yang menguning turut melambai dengan ketenangan. Semilir angin berbisik lembut penuh kemerduan melihat anak-anak ramai berlarian melewati pematang sawah diiringi sejuta harapan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Al-Mubarok, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan kelima Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021. Saya merupakan CPNS yang diterima pada Kementerian Agama serta diberikan mandat untuk bertugas di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Pandeglang. Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Pandeglang pertama kali berdiri pada tahun 1990 yang semula hanyalah madrasah swasta dengan nama Madrasah Tsanawiyah Yayasan Kopri Cikesik. Kemudian, pada tahun 1995, dengan berbagai pertimbangan, madrasah swasta ini berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri Cikesik. Barulah pada tahun 2015, MTSN Cikesik berubah resmi menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Pandeglang. Hingga saat ini, Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Pandeglang sudah dipimpin oleh 7 kepala madrasah dan Bapak Haji Anang Saroni SPD MMPD merupakan kepala madrasah ke-7 yang memimpin madrasah dari tahun 2020 hingga sekarang. Madrasah Negeri 6 Pandeglang merupakan sekolah terfavorit di lingkungan sekitar, dibuktikan dengan jumlah total murid di Madrasah Negeri 6 Pandeglang mencapai 417 orang dengan 15 rombel. Ditunjang dengan bidang-bidang ilmu pengetahuan umum serta ditambah dengan pendidikan agama yang kental, Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 berusaha untuk mewujudkan generasi muslim yang berakhlakul karimah, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Namun, harapan dan visi misi madrasah tersebut hampir 2 tahun ini sulit terwujud disebabkan pandemi COVID-19. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Hal ini menyebabkan segala kegiatan harus dilakukan di rumah termasuk kegiatan belajar mengajar. Setelah hampir 2 tahun tidak melakukan KBM secara tatap muka, kini beberapa sekolah sudah mulai melakukan tatap muka meski secara terbatas, termasuk Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Pandeglang. Tapi, ada sesuatu yang hilang ketika pembelajaran sudah lama tidak dilakukan secara tatap muka, yaitu adanya penurunan kemampuan belajar siswa serta karakteristik sosial yang perlu dibina kembali. Mereka cenderung lebih senang bermain dibandingkan belajar, apalagi dengan terbiasanya mereka menggunakan gadget selama sekolah online, membuat mereka lebih senang menggunakan handphone untuk hal-hal yang kurang penting seperti bermain game, menonton video, atau hanya sekedar bertiktok ria seperti yang marak baru-baru ini. Melihat fenomena yang terjadi, rasanya sebagai seorang guru bahasa Indonesia menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi saya untuk dapat memperbaiki kemampuan literasi siswa serta menumbuh kembangkan penggunaan gadget ke arah yang lebih bermanfaat. Dengan melihat segala sisi dan mempertimbangkan segala aspek, maka saya membuat gagasan inovatif dan kreatif dengan judul Optimalisasi Aplikasi TikTok dengan sumber belajar pojok literasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi siswa kelas 7 pada pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Pandeglang. Pertama, saya mendatangi kepala madrasah yaitu Bapak Haji Anang Saroni SPD MMPD untuk menyampaikan rancangan program aktualisasi serta meminta masukan dan arahan terkait proses pelaksanaan ke depan. Saya juga melakukan konsultasi dengan mentor yang telah ditugasi oleh kepala madrasah yaitu Bapak Nanang Suryana SH selaku kepala tata usaha di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Pandeglang. Saya menemui beliau untuk menyampaikan tujuan dan maksud saya, serta memohon bimbingan dalam pelaksanaan aktualisasi dan habituasi yang akan saya lakukan. Kegiatan selanjutnya ialah saya mulai menentukan lokasi penempatan pojok literasi yang akan menjadi sumber belajar bagi siswa kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Pandeglang. Saya mencoba berkonsultasi dengan Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, yaitu Ibu Siti Atiah SPDI. Saya dan Wakil Kepala Madrasah mencari lokasi yang strategis untuk menghadirkan pojok literasi agar tempat ini hendak menjadi sarana demi pengembangan diri siswa. Setelah mencari tempat, maka dipilihlah tempat yang dirasa cukup strategis untuk menghadirkan pojok literasi.
Tempat tersebut berada di tengah-tengah gedung kelas 7, 8, dan 9, kemudian jauh dari keramaian. Untuk menciptakan pojok literasi, perlulah dilakukan persiapan yang matang. Saya dibantu dengan pengelola perpus serta pramusaji membersihkan tempat yang terpilih. Kemudian, saya juga mulai mendata buku-buku yang memang masih layak atau tidak layak, serta mencari buku-buku imajinatif lain untuk bisa melengkapi ketersediaan buku di pojok literasi. Dalam kegiatan ini juga saya membuat beberapa produk seperti spanduk dan expander guna menarik siswa untuk datang ke pojok literasi. Siapa calon guru di sini? Saya. Siapa calon guru di sini? Saya. Siapa yang menjadi insinyur? Saya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita hari ini. Setelah tempat dan sarana serta prasarana memadai di pojok literasi, saya mulai menyebarkan angket minat baca yang telah saya buat sebelumnya. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana ketertarikan siswa terhadap buku bacaan. Selain itu, pada kegiatan ini juga saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dilengkapi dengan rubrik penilaian terkait materi yang akan saya sampaikan berkenaan dengan penggunaan aplikasi TikTok dan pojok literasi. Setelah menyelesaikan RPP, saya meminta arahan dan masukan serta meminta persetujuan dari kepala madrasah terkait RPP yang saya buat untuk dapat segera direalisasikan. Kelompok 3 mana? Saya. Kelompok 1 mana? Saya. Kelompok 4 mana? Saya. Kelompok 1 mana? Saya. 2 mana? Saya. 2 mana? Saya. 2 mana? Saya. Kelompok 3 mana? Saya. Kelompok 3 mana? Saya. Kelompok 3 mana? Saya. Setelah RPP disetujui, saya mulai melakukan tindakan di lapangan, yaitu mengelompokkan siswa kelas 7. Dalam pengelompokan, saya menggunakan teknis wawancara guna mengetahui sudah sejauh mana kemampuan dan kemauan siswa dalam membaca dan berbicara, serta untuk dapat mengetahui ketertarikan anak dalam media digital dan mendata beberapa anak yang memang memiliki gadget serta mampu mengedit dan menggunakan aplikasi TikTok. Pengelompokan ini dilakukan agar terciptanya pemerataan dalam setiap kelompok supaya semua dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan aktif dan interaktif. Kegiatan selanjutnya ialah melakukan kegiatan belajar mengajar di pojok literasi. Dalam kegiatan ini saya memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, mengamati. Siswa mengamati dan menyimak apa yang telah disampaikan oleh guru di pojok literasi. Yang kedua, menanya. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru terkait materi yang belum dipahami. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Siswa dibawa ke pojok literasi untuk mencari teks narasi dalam buku cerita. Dan yang keempat, menalar atau mengasosiasi. Secara berkelompok, siswa membuat ringkasan cerita dari materi yang telah disampaikan. Serta yang terakhir yaitu mengomunikasikan. Siswa diberikan penugasan berupa mengulas ulang buku yang dibaca dalam bentuk video berdurasi 1-3 menit yang diunggah ke akun TikTok. Kemudian saya mencoba membuat grup WhatsApp setiap kelompok dari kelas 7A, B, dan C. Tujuannya adalah agar lebih mudah mengontrol tugas yang telah diberikan kepada siswa. Selama proses pengerjaan tugas, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan tugas beberapa kali. Kemudian saya berikan feedback dan catatan kecil untuk memperbaiki tugas mereka. Setelah tugas-tugas benar-benar terkumpul, barulah saya melakukan penilaian mengikuti rubrik penilaian yang sudah saya buat secara transparan dan akuntabel. Setelah semua tugas terkumpul, serta nilai sudah terinput dengan benar, saya melakukan konsultasi dengan pengelola website dan tim sosial media madrasah untuk mengunggah hasil karya siswa ke akun sosial media madrasah, serta membuat laporan hasil kegiatan belajar mengajar ke situs resmi Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Pandeglang. Setelah semua kegiatan berjalan dengan baik, saya menuliskan laporan kegiatan aktualisasi dan habituasi dengan rinci sesuai arahan coach dan mentor. Laporan tersebut kemudian saya perlihatkan kepada mentor dan kepala madrasah untuk mendapatkan evaluasi dan feedback dari kegiatan yang sudah saya lakukan selama masa aktualisasi dan habituasi. Tak lupa, selain membuat laporan, saya juga meminta pernyataan dari beberapa stakeholder madrasah guna memvalidasi dan memeriksa media dan sumber belajar yang saya canangkan untuk dapat digunakan di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Pandeglang sebagai pemecahan masalah dan gagasan inovatif kreatif
melalui lembar validasi yang sudah saya sediakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian program aktualisasi dan habituasi berjalan dengan lancar. Kini, anak-anak lebih gemar menghabiskan waktu mereka untuk membaca buku di pojok literasi daripada sekedar bermain dan nongkrong di kantin. Selain itu juga, guru-guru mata pelajaran lain mulai memanfaatkan pojok literasi sebagai tempat belajar bagi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Anang Sahroni, SPD MMPD, Kepala MTSN 6 Pandeglang. Program aktualisasi yang dilaksanakan oleh Bapak Rama yang merupakan guru bahasa Indonesia di MTS Negeri 6 Pandeglang dengan judul Optimalisasi Aplikasi TikTok dengan Sumber Belajar Pojok Literasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi siswa kelas 7 pada pembelajaran bahasa Indonesia di MTS Negeri 6 Pandeglang. Saya berharap dengan hadirnya media dan sumber belajar baru di MTS Negeri 6 Pandeglang ini dapat mewujudkan visi misi dari madrasah ini, serta dapat memotivasi guru yang lain untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Miranto Hamdan Sakura, siswa MTS Negeri 6 Pandeglang. Setelah belajar dengan Pak Rama, alhamdulillah wawasan dan pengetahuan saya bertambah. Saya sangat senang membaca buku di pojok literasi karena bukunya banyak dan beragam. Semoga buku di pojok literasi bertambah banyak. Pak Rama juga mengajarkan cara edit video agar bisa dipakai untuk belajar. Semoga terus kasih games yang baru ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanang Suryana SH, selaku Kepala Urusan Tata Usaha di MTS Negeri 6 Pandeglang, sekaligus mentor dari Saudara Rama. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan aplikasi TikTok dan pojok literasi berhasil menumbuh kembangkan minat belajar dan literasi siswa di MTSN 6 Pandeglang. Harapan kedepannya, semoga program ini bisa terus berjalan dan dapat diaplikasikan oleh guru-guru yang lain. Tidak berhenti sampai di situ. Semoga Saudara Rama bisa terus mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru bahasa Indonesia. Mohon itu harapan saya sebagai mentor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tersedianya pojok literasi yang diprakarsai oleh Saudara Rama ini memperkaya sarana dan prasarana madrasah dalam memberikan pelayanan kepada para peserta didik. Pojok literasi dapat merangsang para peserta didik untuk gemar membaca dan mengembangkan kemampuan literasi mereka. Selain itu, pojok literasi juga hadir untuk melengkapi perpustakaan madrasah yang selama ini belum terkelola secara optimal. Semoga dengan hadirnya hal yang baru ini mampu menciptakan semangat baru di madrasah. Untuk Pak Rama, tetap semangat dan terus berkembang. Pokoknya kita mau ngucapin semangat Pak Rama. Teknologi dan media hanyalah sebuah alat. Dalam hal membuat siswa bekerja sama dan menjadikan mereka termotivasi, gurulah tetap yang paling utama. Sempurna bukan patokan, karena sejatinya siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa hanya membutuhkan seorang guru yang bahagia, yaitu siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar. Mau itu dipilih, mahir itu dilatih, dan manfaat itu dibagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.